Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan bahas salah satu topik penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak agar tetap lestari. Yuk simak baik-baik. Tahukah kalian, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kaya akan sumber daya alam, mulai dari hutan tropis, laut yang luas, tambang mineral, hingga tanah yang subur, semuanya tersedia di negara kita. Pertama, kita bahas dulu jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam hayati, seperti hutan tropis yang menghasilkan kayu, rotan, dan tanaman obat. Kemudian ada lautan yang menghasilkan ikan, rumput laut, dan hasil perikanan lainnya. Kemudian ada tanah subur untuk pertanian dan perkebunan menghasilkan padi, jagung, kopi, kelapa sawit, minyak, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam non-hayati, seperti barang tambang yang menghasilkan emas, nikel, batu bara, dan minyak bumi. Kemudian yang kedua ada energi alami seperti angin, air, dan sinar matahari. Sumber daya ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, Pulau Kalimantan terkenal dengan tambang batu baranya. Kemudian Papua kaya akan tambang emas dan tembaga. Sumatera memiliki banyak ladang minyak dan perkebunan sawit. Jawa memiliki tanah yang sangat subur untuk pertanian. Dengan potensi sebesar itu, kita sebagai generasi muda wajib memahami bagaimana kekayaan ini bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola dengan baik dan adil. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, hingga energi dan teknologi. Contoh pemanfaatannya, hasil pertanian seperti beras, jagung, dan sayuran dikonsumsi langsung atau diolah. Hasil tambang seperti batu bara dan minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar industri dan kendaraan. Hasil laut seperti ikan dan udang dijual ke pasar lokal bahkan diekspor. Energi dan air atau matahari digunakan sebagai sumber listrik alternatif. Tapi pemanfaatannya tidak boleh sembarangan. Kalau kita mengambil sumber daya alam tanpa memikirkan keberlanjutannya, maka lama-kelamaan sumber daya itu bisa habis atau rusak. Contohnya, penebangan hutan tanpa reboisasi menyebabkan banjir dan tanah longsor. Penebangan liar merusak lingkungan dan mencemari sungai. Penangkapan ikan dengan bom atau pukat harimau merusak terumbu karang. Maka, kita harus melakukan pemanfaatan secara bijak atau dikenal juga sebagai pengelolaan berkelanjutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, lakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang ketiga, terapkan sistem pertanian organik. Keempat, gunakan sumber energi alternatif seperti tenaga surya. Kemudian yang terakhir, lindungi kawasan konservasi laut dan hutan. Nah teman-teman, dari video ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sumber daya alam di Indonesia sangatlah melimpah, tetapi harus dikelola dan dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita semua memiliki peran dalam menjaga kekayaan alam ini, mulai dari menghemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut serta dalam kegiatan penghijauan lingkungan sekitar. Yuk jadi generasi yang peduli dan cinta lingkungan, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!